Selamat pagi dan salam hangat untuk teman-teman semua. Robis Rohli Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Uqdatam Milisani Yafqahu Qawli. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian webinar dari komunitas Merangkul pagi hari ini dengan tema melewati quarter life crisis, struggle menghadapi usia 20-an. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di webinar hari ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman semua akan ditemani oleh saya, Putri Nur Fadila, sebagai moderatornya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, karena materi hari ini akan sangat relate ya dengan kehidupan kita saat ini. Sebelumnya kita sapa dulu nih, ada founder kita juga, founder kesayangan kita, Kak Steph. Halo Kak Steph, apakah sudah hadir? Halo semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, apa kabar? Gimana yang lain? Kabarnya baik? Alhamdulillah Ibu, baik. terima kasih banyak sudah hadir ya Bu. Ini kita sangat berterima kasih sekali karena pemateri kita itu merupakan pemerhati remaja dan juga dewasa muda nih. Kami sangat beruntung banget nih bisa mengundang lagi Ibu Ade. Mudah-mudahan jangan kapok dan sering-sering ya Bu ya. Kebetulan bahasannya ini kita tentang quarter life crisis yang memang banyak banget yang request karena ini mungkin related banget nih di teman-teman yang sedang mengalaminya dan kebingungan. Nanti kita akan melakukan apa, kemudian apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita bantu juga. Misalkan teman kita ada yang mengalaminya atau mungkin ada yang di sini praktisi konseling dan ingin melakukan konseling kepada teman-teman atau klien yang sedang mengalaminya juga, nanti bisa tanya-tanya kepada Ibu Ade karena ini memang pematerinya merupakan seseorang yang sangat tepat, bisa kita sharing, diskusi dan lainnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk mempersingkat waktu karena ini sudah jam 10, aku tahu pasti nanti teman-teman akan banyak banget pertanyaan. Mungkin bisa kita selesaikan sampai di sini pembukaan dari saya dan mudah-mudahan agenda ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih Kak Putri dan Bu Ade, silahkan dilanjutkan. Terima kasih Kak Stefani. Alhamdulillah, semoga semakin menghangatkan suasana dan semangat kita untuk diskusi hari ini ya. Sebelumnya kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada media partner kita yang sudah mendukung. Ada dari Aliansi Laki-Laki Baru, yang kemudian Bali Bersama Bisa Foundation, Ibu Peduli Bullying, ASIK atau Akselerasi Ibu Masa Kini, Telaga Ilmu, KPSI Bali atau Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, Youthped, Lingkar Peduli Indonesia, Yayasan Pupa, Dalami Forensik, Story, Teras Positif, dan yang terakhir ada dari Universitas Teknologi Nusantara. Oke teman-teman, tema kita pada pagi hari ini membahas tentang quarter life crisis dan ini sangat relate gitu ya dengan kehidupan kita, khususnya teman-teman yang saat ini berusia 20-an gitu. Nah, fase 20-an ini sering sekali diwarnai oleh tekanan, entah itu karena tuntutan sosial, perbandingan hidup, hingga ketidakpastian masa depan gitu. Apalagi di era digital seperti sekarang kan, di mana segala pencapaian orang lain itu bisa dengan mudah ya kita lihat di lewat sosial media, sehingga membuat kita sering merasa tertinggal atau tidak cukup, bahkan merasa kehilangan arah gitu. Nah, padahal fase quarter life crisis ini adalah fase yang manusiawi gitu dan sebenarnya penting untuk dikenali gitu, bukan dihindari. Nah, untuk itu di pagi hari ini kita akan belajar langsung nih dari narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Ade Zoraya Fitri, MPSI. Beliau adalah seorang konselor, juga dosen dari Universitas Teknologi Nusantara. Nah, yang telah banyak mendampingi mahasiswa dan anak-anak muda ya dalam menghadapi dinamika emosional di usia 20-an. Kita sapa dulu nih Ibu Ade. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu, aman. Oke, baik ya, kita langsung aja masuk ke sesi materi. Kepada Ibu Ade dipersilahkan. Ya, baik. Untuk share screen-nya, Mbak Stefani. Sebentar Ibu. Oke, sambil menunggu, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir.
Kalau nanti sepanjang perjalanan seminar kita suara saya hilang atau misalnya suara saya kecil gitu kan, sampaikan saja gitu karena supaya saya ngeh gitu ya. Oke, baik. Sambil menunggu semua atau ada laki-lakinya, coba. Oh, ada laki-lakinya ya. Ya, teman-teman boleh kita open kamera menyempatkan waktunya untuk kita sharing bersama. Nah, boleh tahu di sini teman-teman semua, saya mohon izin ya untuk apa namanya memanggil teman-teman supaya lebih akrab gitu. Di sini apakah range usianya memang di 20 sampai 30 tahun? Kita bisa raise hand ya. Ada di sini yang usianya 20 sampai 23 tahun, boleh raise hand di 20 sampai 23 tahun. Ada yang jujur ya, teman-teman ya. Ada? Nggak ada nih ya? Oke, berarti yang 24 sampai 26 ada yang range usianya segitu? 24 sampai 26? Nggak ada juga. Oh, saya oke, ada ya yang usianya 25 tahun. Oke, kalau misalnya malu, raise hand, ada yang raise hand. Boleh di kolom chat juga boleh. Termasuk Mbak Putri Nur Fadila ya. Berapa Mbak usianya? Sampai 30 tahun ada? 27 sampai 30. Oh, ada yang saya seorang ibu yang anaknya usia 20 tahun. Ibu anaknya join juga karena ini bisa barengan gitu ya, bisa sharing time barengan nih sama anaknya ibu ya. Oke, ada? Nggak ada ya? Berarti mentok di usia tadi dua dua 30 tahun ya. Oke, baik. Sebelum saya memulai, tadi sudah di open sama Mbak Putri Nur Fadilah. Saya perkenalkan dulu nih, saya perkenalkan diri kembali. Saya dengan Ade Zara Fitri, nanti teman-teman bisa panggil saya dengan Ibu Akin akrab. Nah, hari ini kita akan membahas tentang quarter life crisis atau dalam bahasa Indonesianya itu krisis seperempat abad gitu, karena sudah melewati hidup seperempatnya gitu ya di usia 20 sampai di 30-an tahun gitu ya. Nah, nanti kita akan kupas tuntas, tapi sebenarnya di sini saya lebih kepengen apa ya, sharing gitu supaya semakin banyak pengalaman yang kita dengar, kita bagi, nanti akan semakin banyak hal yang kita temukan, termasuk juga solusi atau strategi dari masing-masing orang, karena kita yakin, kita percaya bahwa setiap orang punya strateginya masing-masing yang berbeda. Nah, bisa jadi strategi kita melewati quarter life crisis ini bisa juga diterapkan sama teman-teman yang lain gitu ya. Nah, itu harapan saya di sepanjang proses perjalanan seminar kita hari ini gitu. Oke, kita langsung aja nih next slide. Nah, tujuan sesi kita hari ini yang pertama udah pasti memahami quarter life crisis itu apa gitu ya, dan itu menjadi bagian perjalanan hidup teman-teman semua, even termasuk saya gitu, karena saya juga pernah mengalami yang namanya quarter life crisis. Kemudian yang kedua tujuannya adalah mengidentifikasi nih, apa aja sih yang teman-teman alami gitu ya di usia 20 sampai 30 tahun. Kemudian kita juga nanti bisa merefleksi diri sebagai langkah awal pengembangan diri, karena quarter life crisis ini bukan bagian dari gangguan psikologis, tapi bagian dari kehidupan kita untuk mengembangkan diri lebih baik ke depannya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan kesadaran bahwa quarter life crisis ini adalah proses normal gitu. Nah, harapan saya
teman-teman di sini gitu ya, nggak ada yang sampai misalnya depresi atau stres berat gitu, karena quarter life crisis ini akan bisa diatasi dengan baik selama kita juga menghadapinya dengan cara yang sehat seperti itu. Next slide. Oke, eh, nah, ini kita pahami dulu ya bahwa quarter life crisis itu adalah suatu periode krisis emosional yang umumnya gitu ya, itu terjadi di usia 20 hingga awal 30-an. Yaitu saat kita itu berada di transisi dari masa remaja ke dewasa. Kan kalau akhir remaja itu di usia 17-an ya. Nah, ketika mau masuk di usia 20, nah itulah transisi. Makanya umumnya gitu yang terjadi di usia-usia itu banyak yang mengalami krisis seperempat abad ini gitu. Next slide. Apa sih yang terjadi? Nah, di sini adalah teman-teman mengalami yang namanya krisis emosional gitu, bingung, kemudian cemas. Kadang ada yang bilang, Bu, saya kayaknya overthinking gitu kan, karena pressure, tekanan, tuntutan, baik teman-teman yang mungkin di sini ada yang mulai kuliah gitu kan, kaget ketika di masa-masa SMA banyak teman, tugas ngerjain tapi masih bisa main gitu kan, masih bisa nongkrong sama teman-temannya, tapi ketika masuk dunia kuliah, oh ternyata banyak tugas gitu kan, harus presentasi, kemudian apalagi yang memutuskan sambil bekerja, begitupun yang masuk kerja di awal harus penyesuaian diri, ketemu atasan yang mungkin gak sesuai ekspektasi, teman-teman yang gak sesuai ekspektasi dan sebagainya. Termasuk juga kehidupan percintaan gitu kan. Ada yang ketika saya apa namanya beberapa waktu lalu membahas tentang perkembangan dewasa, ada yang mengungkapkan takut berkomitmen gitu kan, takut gagal dalam hubungan sebelum pernikahan dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari krisis emosional gitu ya. Termasuk juga perasaan yang tidak puas dan bingung gitu. Sebenarnya saya tuh mau kemana gitu kan, mau melakukan apa, apalagi kalau sudah mulai ada bagian di mana teman-teman itu mulai membandingkan dengan teman-teman lain yang mungkin udah sukses duluan di mata teman-teman gitu yang mengalami quarter life crisis. Next slide. Nah, faktanya dari beberapa berita dan jurnal artikel yang saya baca gitu ya, faktanya ternyata perempuan itu lebih sering atau lebih rentan gitu ya mengalami quarter life crisis dibandingkan laki-laki. Kemudian juga seseorang yang baru menyelesaikan pendidikan, entah itu dari lulus SMA mau kuliah atau misalnya baru wisuda atau selesai sidang gitu ya, mencari pekerjaan, termasuk juga yang sedang mencari pekerjaan, diterima, kemudian melakukan penyesuaian diri di tempat kerja. Nah, itu juga termasuk yang menghadapi quarter life crisis gitu. Nah, kemudian yang paling umum, krisis ini berkaitan dengan tentu saja pekerjaan, kemudian hubungan, baik itu hubungan dengan orang tua, kemudian hubungan dengan lingkungan sosial, baik itu di kuliah, ataupun di tempat kerja gitu ya, atau termasuk juga tujuan hidup seperti itu. Nah, tapi hasil positif yang sering muncul setelah krisis yang kita lewati gitu, yang kita hadapi, yang kita jalani, ternyata memunculkan hasil yang positif, seperti peningkatan kesadaran diri dan arah hidup tuh lebih jelas. Kemudian ada beberapa yang bahkan jadi berani untuk keluar dari zona nyaman, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ice breaking dulu nih, teman-teman. Nanti di sini ice breakingnya tentang mitos atau fakta. Jadi nanti teman-teman silahkan di kolom chat gitu kan. Ini mitos atau fakta ya dari beberapa pertanyaan yang akan saya tampilkan. Kita ke pernyataan pertama dulu nih, ya. Next slide. Siap-siap ya di kolom chat ya. Oke, yang pertama, mengalami quarter life crisis berarti seseorang gagal dalam hidupnya. Kira-kira ini mitos atau fakta? Silakan, saya kasih waktu 1 menit ya untuk apa namanya nulis ini mitos gitu kan atau fakta. Silakan. Kalau saya fakta. Fakta, oke. Boleh, open mic juga boleh kok ya. Menurut saya mitos, Bu. Mitos.
Oke, kita tunggu nih jawabannya. Mbak Putri, coba diceki-ceki itu di kolom chat kebanyakan yang jawab mitos atau fakta nih. Kalau di kolom chat nih Ibu kebanyakan yang jawabnya mitos ya Bu. Mitos. Oke, kita ke tadi yang jawab fakta siapa? Pak Yulizan ya kalau nggak salah ya. Ya, benar Bu. Boleh, saya mau nanya dulu nih, alasannya kenapa Pak Yulizan mengatakan bahwa mengalami quarter life crisis atau kita singkat dengan KLC ya, berarti seseorang itu gagal. Nah, kenapa Bapak berpendapat itu fakta? Coba. Saya mungkin beda arti mungkin dengan, makanya saya pengen meluruskan dulu ya Bu, artinya KLC ini mungkin yang saya pikirkan yang namanya life crisis ini berarti umur 20 sampai 30 ini dia itu gagal seperti misalkan mencari karir. Jadi kalau saya bukan nyalain diri sendiri Bu, tapi gagal karena negara kita sulit Bu mencari kerja. Jadi saya bukan nyalain diri sendiri, tapi karena negara kita negara berkembang dan gak maju-maju, nyari kerja susah. Jadi makin kesini anak Gen Z itu selalu jadi korban Bu. Jadi udah mah pemerintah gagal, nah anak muda jadi makin frustrasi gitu Bu. Itu sih Bu yang saya pikirkan. Jadi menurut saya di negara Indonesia fakta Bu. Jadi saya mikirnya begitu Bu. Itu opini saya Bu. Kepada pemerintahnya gitu ya. Betul, lebih ke arah ekonomi sih Bu. Jadi saya lebih ke arah ekonomi. Tapi kalau untuk urusan percintaan segala macam itu kan pribadi, jadi itu ya urusan rumah tangga ya gak usah diubek-ubek lah gitu. Saya mikirnya gitu. Oke, ini kita berat nih ngomongin pemerintah. Aduh, saya kalau ngomongin pemerintah nggak ikut-ikut campur ya. Oke, menurut ya Bu. Iya, menurut Pak Yulizan itu fakta. Oke, kita akan cari jawaban yang tadi mitos. Tadi sudah Pak Yulizan, kita lihat di kolom chat yang mengatakan mitos. Boleh nggak Mbak Wardah Maulidina? Mbak Wardah Maulidina? Boleh open mic? Ya, kenapa Mbak Wardah menyatakan itu mitos? Oke, menurut saya pribadi quarter life crisis ini kan sesuatu yang emang wajar terjadi pada tiap orang di rentan umur 20 sampai 25 karena di masa-masa itu kita itu lagi krisis apa ya? Ini pekerjaan gimana, terus ini mau lanjut gimana, kayak gitu. Jadi itu menurut saya itu kayak life crisis itu karena itu tadi. Jadi kalau dikatakan gagal atau enggaknya, sebenarnya itu bukan gagal karena life crisis ini merupakan emang proses perjalanan aja dan itu nggak berarti gagal gitu, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kita next slide. Ini mitos atau fakta? Boleh di next slide. Ternyata ini adalah mitos. Kenapa sih? Karena quarter life crisis ini itu bisa menjadi momen kita gitu ya untuk dapat merefleksi diri jika dihadapi dengan cara yang sehat. Ingat ya, di awal tadi saya sampaikan bahwa QLC ini tuh bukan bagian dari penyakit mental, tapi memang perjalanan seseorang. Ada sedikit catatan gitu ya, ketika ini menjadi penyakit mental saat misal ketika seseorang menghadapi QLC, kemudian dia jadi stres berat gitu kan, udah bukan lagi termasuk stres ringan tapi sudah masuk ke stres berat. Atau mungkin jadi cenderung menyendiri gitu. Nah, nanti di belakang akan ada materi yang membahas itu gitu ya, disclaimer-nya. Oke, kita next dulu nih ke pernyataan yang berikutnya. Quarter life crisis ini bisa menjadi momen pertumbuhan diri. Silahkan di kolom chat kita ketik lagi itu mitos atau fakta. Silahkan. Coba Mbak Putri ada yang menjawab mitos atau fakta? Kalau di kolom chat kebanyakannya jawabnya fakta ya Bu. Fakta ya, oke. Saya boleh ke Pak Gifari. Halo, Pak Gifari. Halo Bu, selamat siang Bu. Selamat pagi. Ini masih pagi Pak Gifari ya. Oke, kenapa menurut Pak Gifari ini adalah fakta? Menurut saya Bu, kenapa quarter life crisis bisa menjadi pertumbuhan diri dan fakta ya? Pertama dari kebingungan yang saya alami di usia 20-an ini, saya bisa menggali lebih dalam tentang diri saya dan tujuan hidupnya saya. Jadi saya bisa tahu tentang pertumbuhan saya ke depannya Bu.
Oke, jadi ini adalah momen di mana Givari bisa menggali potensi gitu ya. Betul, Bu. Ini kesempatan juga. Oke, ini sekarang umurnya berapa? 22. 22. Oke, kalau boleh tahu nih kita sharing nih ya sambil sharing juga. Potensi apa sih yang sudah berhasil atau masih belum berhasil? Sudah di titik berhasil atau belum berhasil? Belum, Bu, masih perjalanan. Ada Oke, beberapa yang saya sudah ketahui sih. Oke, boleh tahu apa yang sudah diketahui? Kayak misalnya dari tes-tes psikologi ya, daripada krisis ini saya dibantu juga menemukan beberapa kayak minat saya, Bu, gitu. Oke, minatnya arahnya kemana? Ya, ke psikologi nih, Bu. Ke psikologi, Iya. masih psikologi nih kayaknya ya. Oke, kalau untuk bidang pekerjaan, sampai di titik ketemu juga nggak? Sudah, Kliknya? Bu, sudah ketemu, Bu. Mm-mm. Kalau di bidang pekerjaan, saya lebih ke cocok menjadi psikolog, menjadi seorang pendengar, dan konseptor, membantu orang-orang untuk berkembang, Bu. Oke, ini masih kuliah atau udah kerja? Kuliah, Bu, semester 3. Oke, berarti masih masih belum bekerja ya, nggak sambil kerja gitu ya maksudnya ya? Enggak, iya. Oke, baik, terima kasih Pak Givari. Kemudian tadi karena sudah fakta semua, kita next slide deh. Nah, ternyata benar bahwa ini adalah momen kita untuk pertumbuhan diri. Meskipun pasti rasanya berat ya, ada mungkin yang enggak berat, biasa aja. Ada juga mungkin yang ini berat banget gitu. Saya melewatinya, saya menghadapinya. Tapi ternyata QLC ini bisa menjadi salah satu titik balik gitu dari diri kita menuju diri yang lebih dewasa. Apalagi yang usianya masih 19-20-an. Itu kan masih transisi banget gitu ya, masih muda gitu. Nah, mungkin itu menjadi langkah awal. Makanya tadi mungkin Pak Givari yang Mas Givari yang usianya 22 tahun itu jadi lebih pola pikirnya ada perubahan tuh. Walaupun mungkin belum signifikan, artinya masih senang ngumpul sama teman-temannya, mungkin masih belum memikirkan pekerjaan yang ajak banget. Pengen sih kerja tapi apa ya yang cocok misalnya seperti itu. Atau mungkin juga sampai di tahap Mas Givari belum memikirkan pernikahan gitu. Nah, ini adalah awal gitu ya, langkah awal untuk di mana quarter life crisis ini membantu Mas Givari dan teman-teman yang lainnya itu mengalami pertumbuhan diri gitu ya. Oke, kita ke pernyataan berikutnya. Next slide. Nah, quarter life crisis ini hanya terjadi karena tidak punya pekerjaan. Oke, silakan diketik-ketik di kolom komentar. Ini mitos atau fakta? Silakan. Oke, quarter life crisis ini hanya terjadi karena tidak punya pekerjaan. Ini mitos atau fakta ya? Silakan. Baru 4 orang nih. Yang lain, gimana pendapatnya? Ini mitos atau fakta? Kayaknya masih pada mikir-mikir dulu nih ya. Mitos, Bu. Mitos. Mana nih? Belum bergerak nih kolom chat nih. Mitos atau fakta? Di kolom chat ada yang jawab fakta, ada yang jawab mitos, Bu. Kebanyakan jawabnya mitos sih. Oke. Sudah jawab semua? Kita di sini sebentar. Ada yang bilang bergantung pada anak mudanya. Ya, kenapa tuh? Kayak gimana maksudnya? Mbak,
Oh, Pak Yulizan lagi ya. Bergantung anak mudanya, Bu. Ini maksudnya gimana? Boleh open mic? Betul Bu. Jadi yang saya obrolin ini terkait anak muda ini, anak-anak Gen Z, ada mahasiswa dan teman-teman saya juga di kelas itu. Jadi ada yang menganggap pekerjaan ini kebutuhan sekunder Bu. Jadi mereka lebih memikirkan perhubungan pacarannya dulu ya kan. Jadi dia lebih mikirin nongkrongnya. Tapi pekerjaan ini dijadikan nomor 2 Bu. Tapi balik lagi, ada orang anak muda yang memang kondisinya ekonominya dari awal tidak baik-baik saja. Jadi dia nomor 1 tuh harus pekerjaan dulu Bu. Jadi dia kalau gak punya kerja tuh stres banget. Jadi menurut saya tergantung anak mudanya nih Bu. Jadi ada mereka beda-beda kebutuhannya gitu Bu. Tergantung kondisi ekonomi masing-masing sih, menurut saya seperti itu Bu. Ya, bergantung pada si individu ini menilai, memandang si krisisnya ini, gitu ya? Ya, pekerjaannya apakah bagi dia penting, apakah bisa nanti karena mungkin dia dilahirkan dari orang kaya. Nah, jadi biasanya beda-beda sih Bu. Menurut saya begitu sih. Ya, kalau dilahirkan dari anak sultan gitu kan ya, Iya, mau betul. mau enggak tetap ada duitnya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yulizan. Di sini ada yang menjawab fakta. Mbak Siti Musfiroh, boleh? Kenapa sih Mbak Siti mengatakan ini adalah fakta? Open mic, Mbak. Punten Ibu, kan saya lagi di luar, tapi izin jawab ya Bu. Karena kalau fakta itu dari diri saya sendiri, kebetulan after dari itu saya benar-benar tidak bekerja dan saya sedang merintis lagi, tapi sekarang pekerjaan saya lebih banyak visit sih Bu, visit terapi. Jadi alhamdulillah saya lagi membangun gitu sih Bu, lebih ke pengalaman diri aja. Oke, lebih kepada pengalaman diri. Jadi kemarin ketika masih belum aja kayak sekarang mengalami quarter life crisis karena masih mencari-cari pekerjaan gitu ya Mbak Siti ya. Betul Ibu, mencari pekerjaan yang memang saya nggak mau terlibat lagi sama pekerjaan yang sebelumnya. Oke gitu. Oke, nanti kita sharing time nih sama Mbak Siti ya. Oke, baik Ibu, Terima terima kasih Mbak Siti. Mbak Siti kalau boleh tahu usianya berapa? Saya sekarang 29 Ibu. 29 tahun ya, oke. Kemudian saya mau tahu dulu juga kenapa yang jawab mitos. Ya, kita ke Bapak Ahmad Akbar Afandi. Boleh open mic? Ada Bapak Ahmad Akbar Afandi. Halo. Oke, sinyal mungkin ya. Oke, yang mitos lainnya. Nah, ini ada guru BK nih kayaknya ya. Bu Nina Khairu Umatin. Ibu Nina, boleh open mic? Kenapa jawab mitos? Halo? Oke, nggak bisa open mic ya. Oke, kalau saya tanya, kalau Mbak Stefani, ini mitos atau fakta menurut Mbak Stefani? Mbak Stefani? Mbak Stef? Halo Ibu, maaf aku nge-freeze karena sedang recording. Sorry ya Bu. Mbak Stefani, Kalau menurut saya mitos sih, atau fakta? kalau menurut saya sih tetap mitos ya Bu, karena kan problematika itu tidak hanya karena pekerjaan dan pasti ada beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan quarter life crisis ini gitu Bu. Misalkan seperti hubungan romantika, kemudian pertemanan, mungkin lingkungan. Karena kan nih biasa nih di awal-awal bekerja nih usia-usia 20-an itu Ibu ya. Apakah baru masuk ke apa namanya fresh graduate yang baru masuk di pekerjaan-pekerjaan gitu. Nah, mungkin juga bisa mengalami adaptasi yang bisa menjadi tantangan sehingga kelompok ini merasakan dampak dari quarter life crisis itu gitu Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Stefani. Nah, ini mitos atau fakta ya? Coba kita lihat. Next slide. Oke, nah ini adalah mitos. Kenapa quarter life crisis itu memang tidak hanya yang belum punya pekerjaan gitu ya, tapi yang sudah punya pekerjaan bahkan yang kita lihat sukses pun gitu ya, itu juga bisa jadi mengalami quarter life crisis gitu. Yang misalnya yang sudah punya pekerjaan
mengalami QLC-nya stres, pressure karena pekerjaan yang banyak, yang menumpuk, tuntutan dan sebagainya, atau bahkan yang terlihat sukses gitu karena mungkin nanti takut bangkrut atau misalnya gagal investasi dan sebagainya. Nah, QLC itu bisa terjadi pada siapapun, baik itu yang sudah punya pekerjaan, yang belum punya pekerjaan, bahkan yang terlihat sukses gitu ya. Oke, kita ke next slide. Nah, selanjutnya nih, ya, ini mitos atau fakta. Orang yang sering membandingkan diri di media sosial. Nah, media sosial nih ya, siapa sih yang nggak kenal media sosial? Itu lebih rentan mengalami quarter life crisis. Oke, silakan. Diketik-ketik, ini mitos atau fakta. Silahkan. Di kolom chat boleh. Mana nih di kolom chat? Masih belum pada jawab. Ini bagian dari mitos atau fakta? Atau ada yang mau raise hand langsung jawab? Ini mitos atau fakta? Silakan. Gimana nih? Di kolom chat nggak bergerak? Mbak Putri Nurfadilah mengatakan ini adalah fakta, ya. Kenapa Mbak Putri? Karena apa ya Bu? Kadang kita tuh suka apa ya? Maksudnya jadi apalagi kan sekarang media sosial tuh semakin canggih ya Bu gitu. Jadi kita bisa akses apapun di situ gitu. Dan ketika kita ngerasa saat ini kita belum bisa apa-apa, terus ketika melihat sosial media atau bahkan teman lah ya Bu gitu. Ketika misalkan kita lihat kita buka Instagram, terus ngelihat teman udah bisa apa ini udah bisa itu pencapaiannya lah gitu. Itu bikin kita kayak ih kok dia bisa dia udah bisa seperti ini aku belum gitu. Nah itu salah satu yang bikin kayak apa ya jadi faktor, salah satu faktor yang bikin kita mengalami itu sih Bu. Oke. Dan itu bisa malah bisa memunculkan krisis ke diri sendiri ya ketika kita iya betul. Diri kita sama orang lain, apalagi itu yang ada di media sosial yang notabene kita nggak kenal itu siapa gitu ya, pekerjaan realnya apa gitu. Oke, coba kita lihat next slide. Nah, jadi media sosial ini nih adalah fakta ya, karena kenapa sih gitu? Ya karena media sosial itu sangat mempengaruhi cara pandang kita gitu terhadap diri kita sendiri khususnya, dan juga dapat menyebabkan kecemasan ya kan, jadi nggak pede, bahkan sometimes itu menurunkan harga diri kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang kan orang-orang gitu yang kita sebut dengan netizen di media sosial itu dengan sangat bebas mengungkapkan pendapat, nggak suka juga mereka dengan bebas mengungkapkan ketidaksukaannya gitu ya. Kemudian juga kalau suka banget jadi kayak ngefans banget gitu, dan itu mempengaruhi sudut pandang kita gitu. Walaupun nggak semua orang sih berefek ke dirinya gitu, tapi hampir itu berdampak. Bahkan sekarang ada yang ketika misalnya yang influencer memperlihatkan gitu ya, misalnya suatu produk kecantikan, terus kita lihat dia cantik banget, dan itu menjadi standar kita. Pokoknya aku harus secantik dia misalnya, atau harus seputih dia, dan itu bisa menyebabkan ketidakpercayaan diri gitu. Nah, sebenarnya ini harus dibatasi sih, tapi itu akan bergantung pada
si individunya masing-masing. Cuma harapan saya itu bisa menjadi hal yang berharga gitu. Jadi hal sesuatu yang memang bisa kita filter gitu. Seperti itu ya. Oke, kita next slide. Oke, dari beberapa pernyataan tadi, mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau menanggapi dari pernyataan tadi sebelum kita lanjut ke materi. Adakah yang mau mengungkapkan pendapat atau bertanya atau menambahkan? Silahkan, boleh banget. Ada? Ada nggak? Nggak ada nih ya. Oke, jadi kesimpulan gitu yang bisa kita dapatkan dari pernyataan-pernyataan tadi gitu ya, mitos atau fakta, itu harapan saya itu bisa memberikan gambaran gitu ya ke teman-teman bahwa kita semuanya bisa saja mengalami quarter life crisis walaupun tidak semua gitu. Dan ini menjadi bagian proses perjalanan hidup teman-teman semua gitu, ini mengalami gitu, entah itu efeknya jadi overthinking kayak atau misalnya stres ringan ke stres sedang, kemudian pekerjaan jadi nggak selesai misalnya, atau misalnya kehubungan juga jadi takut untuk berkomitmen dan sebagainya. Tapi jangan menjadikan itu menjadi sesuatu yang ketakutan yang amat sangat, karena itu bisa kita atasi gitu ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari ice baking kita. Oke, kalau gitu kita langsung ke materi berikutnya. Nah, ini dia ciri-ciri teman-teman mengalami quarter life crisis. Ya, yang pertama merasa bingung, mulai tuh nggak merasa tidak tidak termotivasi gitu ya. Kemudian khawatir terhadap masa depan. Nah, di sini khawatir bisa khawatir yang khawatir memang khawatir, ada yang memang khawatir yang berlebihan gitu ya. Kemudian terjebak dalam situasi yang tidak disukai, terutama buat teman-teman yang di sini ada yang sudah bekerja, ada yang mulai bekerja gitu ya, bekerjanya nggak nyaman atau kurang nyaman, ada hal yang tidak disukai gitu ya. Nah, itu kan jadi kita trap ada di situ gitu, terjebak. Nah, itu bisa memunculkan quarter life crisis. Kemudian sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan banyak pilihan, terutama nih buat remaja akhir menuju dewasa awal. Atau yang baru lulus SMA, ya kan contohnya nih yang baru lulus SMA mau ke perguruan tinggi gitu. Banyak pilihan mau jurusannya apa gitu kan, mau kampusnya di mana, apakah nilai saya cukup masuk ke sana, apakah ketika saya nanti ujian, nilai ujian saya bisa sampai ke sana. Termasuk yang baru lulus kuliah mau bekerja gitu, dihadapkan dengan banyak pilihan. Kalau di bahasa psikologinya itu namanya kebingungan karir gitu, sehingga sulit gitu untuk membuat keputusan gitu ya. Kemudian sulit menentukan apakah harus menjalani hidup yang sesuai dengan keinginan diri sendiri atau tuntutan sosial. Nah, ini nanti juga ada kaitannya dengan media sosial tadi. Sometimes kita tuh bikin standar gitu ya, standar diri kita, tapi standar diri kita itu berdasarkan orang lain. Nah, itu yang sering terjadi gitu. Oh, dia dia pakai ini terlihat lebih cantik, kemudian kita mau ikut juga gitu. Nah, itu kan standar orang lain. Sehingga muncul tuh rasa insecure di dalam diri kita, gitu ya. Kemudian berikutnya khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup dan mulai mempertanyakan tujuan hidup. Mungkin kalau yang di awal-awal usia 20-an gitu ya, mulai gitu mempertanyakan hidup, bukan berarti ketika masa-masa SMA tidak mempertanyakan hidup, bukan seperti itu, bertanya tapi masih lebih sering mainnya gitu kan, ketemu sama teman-teman, nongkrong dan sebagainya. Tapi ketika sudah masuk di dewasa awal gitu ya, mulai tuh mempertanyakan tujuan hidup, apalagi ditambah dengan tuntutan lingkungan, terutama keluarga. Kapan sih kamu mulai kerja? Kapan selesai kuliahnya? Kok lama banget? Kok nyusun skripsi lama banget gitu kan? Kok nyari kerjaan gak dapet-dapet? Itu kan banyak banget gitu tuntutan-tuntutan yang ada di sekeliling kita. Sehingga di situ titik dimana kita mempertanyakan diri kita. Jadi sebenarnya saya ini mau apa sih gitu?
bagusnya tuh, baiknya tuh gimana gitu. Jadi banyak mempertanyakan tujuan hidup gitu ya. Kemudian berikutnya, karena tadi ada comparing ya kan dengan standar orang lain gitu kan, muncullah itu yang namanya merasa iri dengan teman sebaya mungkin atau yang di media sosial yang sudah mencapai cita-citanya terlebih dahulu, sehingga muncul tuh rasa kecewa gitu kan, atau misalnya bahkan bukan cuma kecewa aja, sampai di titik aduh kayaknya nggak ada gunanya dia udah, karena dia udah sukses kok aku belum juga, padahal kita sama-sama merintis gitu ya, sehingga muncul tuh rasa kecewa dari pencapaian yang sudah kita dapat, kayaknya kurang aja gitu ya. Dan yang terakhir adalah muncul keraguan pada kemampuan diri sendiri. Oke, next slide. Nah, di sini saya disclaimer dulu gitu ya. Ada beberapa yang nanya ketika saya membahas tentang quarter life crisis ini gitu. Dari dari ciri-ciri tadi atau mungkin ada ciri-ciri lain gitu ya. Kalau misalnya ciri-ciri itu nggak semua gitu ya. Apakah itu juga kita dikatakan mengalami quarter life crisis? Harus semua ciri muncul baru di. Nah, dengan catatan ciri-ciri tersebut cukup signifikan dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang tadinya mungkin biasa aja gitu ya, bisa menjalani aktivitas hari-hari karena melihat standar hidup orang lain, kemudian tuntutan kuliah, tuntutan pekerjaan yang menumpuk, kemudian atau misalnya mulai merintis tapi kok belum balik modal dan sebagainya, sehingga merasakan perubahan, cemas, kemudian sulitan, lebih senang menyendiri gitu, kemudian mengalami perubahan emosi yang nggak biasa ya, moodnya tuh naik turunnya yang luar biasa dan lain-lain. Nah, yang saya garis bawahi adalah sampai pada di titik mengganggu aktivitas harian teman-teman gitu, jadi sulit bersosialisasi gitu kan, kayak ngerasa nggak guna sampai di titik itu. Nah, disclaimernya di situ ya, jadi lihat dulu intensitasnya. Kalau misalnya cemas hari ini tapi besok bisa kembali lagi bekerja seperti biasa, bisa kuliah lagi seperti biasa, ya berarti normal ya kan. Kemudian nggak bisa tidurnya malam ini aja, malam besok udah bisa tidur lagi gitu ya, udah tenang, udah nyaman, berarti sudah bisa mengatasi krisisnya gitu. Kemudian misalnya mengalami perubahan emosi, eh, tadinya senang gitu kan, kemudian dapat berita misalnya ditolak pekerjaan, kemudian sedih gitu, tapi bisa kembali mengontrol emosinya, kemudian kembali bisa beraktivitas seperti biasanya, berarti itu normal gitu. Nah, dilihat dari intensitasnya juga. Nah, itu disclaimer-nya. Jadi, meskipun hanya menunjukkan beberapa ciri, itu bisa dikatakan mengalami quarter life crisis. Tapi dengan catatan ciri-ciri tersebut cukup signifikan dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu ya. Next slide. Nah, berikutnya adalah tahapan quarter life crisis yang saya ambil menurut Oliver Robinson di tahun 2010. Yang pertama, fase perasaan terjebak gitu ya. Seseorang yang mengalami QLC ini itu awalnya merasa terjebak, artinya bingung, cemas, ya kan, nggak puas sama apa yang sudah dicapai, merasa nggak berguna gitu ya. Nah, itu perasaan-perasaan pertama kali mengalami quarter life crisis ya. Jadi merasa terjebak aja gitu. Kemudian mulai mempertanyakan tujuan hidup dan sebagainya. Nah, setelah mengalami fase terjebak ini, kita akan ke fase berikutnya, yaitu dorongan untuk mengubah keadaan gitu ya. Jadi ketika sadar gitu ya, kalau kita tuh kayak kok gini-gini aja, nggak ada perubahan, kok tuntutan itu terus berdatangan tapi saya tidak menyelesaikan, rasanya nggak enak dan nggak nyaman. Sehingga muncullah dorongan di dalam diri untuk mengubah keadaan, mulai membuat goals baru, ya kan, mulai membuat step-step baru, gimana nih supaya saya bisa mencapai di goal saya dan sebagainya.
Pokoknya ada keinginan untuk mengubah segalanya menjadi lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Nah, setelah fase kedua ini lewat, barulah ada namanya fase eksplorasi. Sudah menulis goals, kemudian sudah menulis langkah-langkah yang harus dilakukan, maka mulai explore, ya, menemukan hal baru, berani keluar dari zona nyaman yang tadinya kerjaan aduh nggak nyaman gitu ya, nggak enak tempat ini, banyak toksiknya, akhirnya memilih untuk resign dan keluar. Tadi kayak Mbak siapa ya, Mbak Titi ya kalau nggak salah tadi, saya nggak mau balik lagi di pekerjaan saya yang lama. Itu tandanya berarti Mbak Titi sudah melewati juga fase eksplorasi tadi gitu, berani untuk resign, berani untuk keluar, mencari hal yang baru, tantangan baru gitu kan, sehingga insya Allah mudah-mudahan nyaman di posisinya yang sekarang gitu. Kemudian setelah fase eksplorasi tadi, mulai ada yang namanya fase komitmen. Ini adalah fase terakhir, di mana kita gitu ya, itu jadi lebih siap untuk menghadapi tantangan dan jauh lebih termotivasi lagi untuk mencapai tujuan yang tadi, ya kan, di tahap fase dorongan mengubah keadaan itu kita wujudkan, kita jalankan dengan lebih baik gitu. Jadi ini adalah tahapan quarter life crisis yang mungkin gitu ya, tanpa disadari teman-teman udah ngelewatin itu. Mungkin Mbak Siti tadi sudah melewati di fase komitmen, udah selesai, saya sudah selesai melewati quarter life crisis Bu, atau misalnya saya masih di tahap eksplorasi gitu. Nah mungkin teman-teman yang lain bisa gitu ya diperhatikan sudah sampai di fase mana mengalami quarter life crisis seperti itu. Ya, oke, kita next slide lagi. Nah, ini adalah penyebab dari kita mengalami quarter life crisis. Ya, sudah pasti perubahan transisi dari remaja ke dewasa awal. Yang tadinya manja, misalnya yang tadinya apa-apa disediain sama orang rumah, yang tadinya apa-apa mendapatkan support system dari orang tua. Nah, sekarang jadi belajar untuk mandiri gitu ya. Bu, saya sudah mandiri dari awal gitu ya, tapi masih tinggal nih sama orang tua gitu, kemudian ngekos ya, ya itu nanti ada perubahan transisi juga gitu. Di kosan juga harus sendiri, jadi harus masak semua apa-apa sendiri yang tadinya disiapin seperti itu. Kemudian berikutnya adalah social pressure, baik itu dari keluarga, teman, lingkungan, termasuk tadi media sosial gitu. Ya, social pressure itu luar biasa, sangat berdampak, sangat berefek ke diri kita. Ya, misalnya dari keluarga, nanya kapan lulus, kayak nanya kapan nikah, kapan punya pekerjaan, pokoknya ada aja. Kadang-kadang yang menarik, Lebaran gitu ya, kemarin lihat gitu, Lebaran apa sih yang pertanyaan-pertanyaan yang harus dihindari atau mencari jawaban yang tepat. Nah, ada yang nanya kapan nikahnya, yang udah nikah kapan punya anaknya, yang kuliah kapan lulusnya, dan sebagainya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ekspektasi diri yang tidak realistis gitu. Ya, ini juga dialami loh sama teman-teman, walaupun tidak semua gitu ya, tapi sometimes harapan kita tuh terlalu tinggi, tapi kemampuan kita nggak tahu ada sampai di mana gitu. Kalau misalnya berani keluar zona nyaman, saya berani nih Bu keluar dari zona nyaman gitu ya. Tapi mau nyampe ke sananya banyak istirahatnya dulu, atau banyak ngeluhnya dan sebagainya. Jadi itu juga bisa menyebabkan krisis di dalam diri teman-teman gitu. Kemudian berikutnya adalah kegagalan mencapai milestone seperti lulus kuliah, pekerjaan tetap, dan menikah. Artinya ini ada hubungannya sama ekspektasi diri yang tidak realistis ini gitu ya. Misalnya lulus kuliah, kebayangannya pengen lulusnya 3 tahun setengah, IPK-nya maunya di atas 3,5 misalnya, atau 3,8, ternyata itu sulit gitu untuk sampai di titik sana. Di pertengahan kuliah misalnya ternyata tugas menumpuk, nggak selesai, stres sendiri gitu ya, termasuk juga pekerjaan. Nah, ini adalah kegagalan, dianggap sebagai suatu kegagalan yang dialami si individu ini gitu. Kemudian berikutnya adalah krisis identitas. Ya, kalau di sini teman-teman belajar psikologi, ada teori Erik Erikson, intimacy dan isolation gitu. Jadi di sini juga ada
Karena ketika di masa remaja akhirnya gitu ya, pencarian identitas diri itu masih dalam pencarian gitu, masih belum tahu saya ini mau jadi apa, lulus SMA mau kemana. Nah sehingga berlanjut gitu ya ke masa dewasa awal. Nah itu juga bisa menyebabkan munculnya quarter life crisis gitu. Oke, next slide. Nah, berikutnya adalah dampak si KLC ini sendiri. Ya, sudah pasti ketidakstabilan emosi, mungkin jadi gampang marah, ya kan? Atau gampang sedih, atau bengong mulu, Bu, gitu ya. Jadi bengong terus gitu. Kemudian peningkatan stres yang tadinya stres ringan, kalau stres ringan itu kan kita bisa bisa menyelesaikannya gitu ya. Nah, ini sudah sampai ke stres ringan sampai ke stres berat gitu. Kemudian kecemasan yang tinggi, kemudian penurunan kesehatan mental dan fisik, kemudian juga di bawah tekanan karena ketidakpastian masa depan. Tekanan ini bisa muncul dari keluarga, teman dekat, ya kan, kolega, atau misalnya di kampus bisa jadi teman-teman satu kelas atau dosennya sendiri dan sebagainya gitu. Dan yang berikutnya adalah merasa kesepian. Nah, itu adalah beberapa dampak dari quarter life crisis. Nanti di sharing time mungkin ada dampak lain selain yang saya paparkan, gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah strategi untuk mengatasi QLC. Ini beberapa strategi, nanti ada strategi versi teman-teman gitu ya. Yang pertama ada yang namanya self knowledge. Ya, di sini teman-teman mengenali diri secara mendalam, termasuk kelebihan dan kekurangan gitu. Menarik banget gitu karena saya juga sebagai guru BK tadi kalau nggak salah ada guru BK juga ya gitu. Nah ini menarik gitu ketika saya tanya nih ke siswa, nah kamu kelebihannya, kekurangannya apa? Coba sebutkan minimal 5 kelebihan, 5 kekurangan. Kalau saya cek gitu ya tulisan-tulisan mereka, itu kekurangan itu lebih banyak dibandingkan kelebihan. Kalau saya tanya langsung, coba kamu sebutkan 3 aja deh kelebihan gitu. Wah bisa tuh dia sebutin. Atau bahkan ada yang cuma satu aja ngerasa punya kelebihannya. Tapi sampai di kekurangan, jawabannya banyak Bu gitu. Nggak bisa disebutin semua, pokoknya banyak gitu. Ada yang 5, ada yang lebih dari itu. Nah, dan itu kelemahan-kelemahan itu menjadi si individu ini gitu ya, si anak ini sesuatu yang berdampak gitu ke dirinya. Jadi kayak nggak percaya diri, ngerasa nggak berguna dan sebagainya. Karena fokusnya pada kekurangan, bukan kelebihan. Ya bukan berarti kita jadi menghindari gitu ya kekurangan yang kita punya. Karena gini, kekurangan itu dijadikan introspeksi diri kita, dijadikan acuan kita untuk menjadi lebih baik kan. Harusnya seperti itu. Dan kelebihan yang kita punya ya juga bukan dicuekin aja, tapi dikembangkan supaya jadi jauh lebih berpotensi gitu. Nah, self knowledge ini penting teman-teman. Ini buat saya sih menjadi titik awal ya. Jangan sampai teman-teman mau sukses tapi kalau ditanya kelebihannya apa ya gitu. Bingung gitu. Kalau misalnya ditanya kekurangannya apa ya? Kekurangannya tuh ini. Kemudian penyelesaiannya gimana dari kekurangan tersebut? Juga bingung jawabnya gitu. Jadi kenali dulu diri kita sebelum kita kenal sama orang lain gitu kan. Kenali dulu bahkan sampai ke validasi emosi kita. Kita juga harus tahu itu gitu. Kemudian yang kedua, nah itu tadi validasi perasaan. Jadi kita kenal sama emosi kita. Ada di psikologi itu namanya kecerdasan emosional. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita gitu ya. Dan itu adalah proses belajar sepanjang hayat gitu. Termasuk juga saya juga belajar gitu kestabilan emosi, mengontrol emosi. Karena emosi itu kan ada banyak banget gitu. Nggak cuma yang kita kenal, yang cuma marah, sedih, bahagia, kesel, nggak cuma itu. Tapi banyak banget gitu. Kemudian yang ketiga ini juga penting loh ya. Jadi stop comparing self kita, diri kita sama orang lain. Jadi tolong banget karena itu juga salah satu kunci gitu ya supaya kita bisa melewati quarter life crisis ini dengan baik ya. Dimulai dari stop kita membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Stop membuat standar berdasarkan standar orang lain gitu. Kita mulai dari standar kita dulu ya. Kemudian yang keempat adalah aware.
artinya sadar gitu bahwa fase ini nih yang kita alami di usia 20 sampai 30 tahun itu adalah fase yang normal. Ya, jangan sampai blaming self, jangan sampai menyalahkan diri sendiri gitu ya. Duh, pokoknya kamu tuh nggak guna banget sih, misalnya gitu. Kok kamu gagal terus sih? Kok kamu nggak bisa ngebahagiain orang tua? Nah, kita harus aware, sadar gitu bahwa ini adalah fase yang normal dan kita bisa bangkit kalau tadi kita berunjuk pada tahapan-tahapan yang disampaikan sebelumnya gitu ya. Kemudian membangun support system yang positif. Nah, teman-teman gitu ya, kalau di sini relate ya menghadapi krisis yang sedang menghadapi krisis, dibangun support systemnya ini tuh penting banget ya. Support system tuh bisa dari keluarga, entah itu sahabat, teman dekat, kemudian atau kolega, ya kan, siapapun itu, selama itu bisa menjadi support system teman-teman yang baik, ini yang positif, makanya di situ saya tulis yang positif gitu ya, yang bisa membantu teman-teman mengembangkan potensi diri gitu ya. Nah, dibangun, dipertahankan gitu zona itu supaya teman-teman bisa tetap merasa nyaman gitu ya. Dan berikutnya adalah eksplorasi diri, dieksplor dirinya. Tadi kalau self knowledge itu mengenali diri, kalau kita udah kenal kita eksplor gitu, jangan didiemin aja. Kalau misalnya teman-teman punya bakat gambar, ya eksplor gitu. Misalnya bisa kerja di desain, entah itu di advertising dan sebagainya, silahkan dieksplor dirinya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah refleksi diri. Nah, saya tuh berharap teman-teman di sini ada yang masih bikin diary book gitu ya atau journaling book. Ada nggak di sini yang punya diary book atau bikin jurnal diri tapi dalam bentuk tulisan gitu? Ada yang masih punya? Soalnya kayaknya masih udah jarang banget gitu yang punya journaling book gitu. Ada nggak yang punya? Ada nggak punya? Udah nggak punya journaling? Oh ada tuh. Saya Bu, oke. Ada, cuma Mbak Mirna aja nih. Mbak Mirna. Mbak Mirna boleh open mic? Masih punya ya Mbak ya? Masih, Bu. Ya, sekarang atau lebih ke ini? Bikin status gitu di WA atau misalnya di Instagram, kayaknya lebih senang curhatnya di situ kali ya. Oke, saya boleh ke Mbak Mirna dulu yang bilang punya. Dari kapan Mbak Mirna punya diary book atau journaling book? Belum di masa itu sih, Bu. Waktu SMK kayak lebih enak curhat di tulisan gitu. Karena kan kalau ke WA suka mikir yang berlebihan kayak ntar orang berpikir kayak gimana gimana gitu. Kalau ke temen juga kadang kan kita tahu kesibukan temen kan ya kadang nggak ada gitu kalau dibutuhin. Jadi ya lebih baik ke buku gitu. Oke, berarti masih punya sampai sekarang tuh ya? Masih, Bu. Kalau saya boleh tahu, dibaca-baca nggak yang momen-momen sebelumnya gitu ya dari diary booknya, dibaca-baca lagi nggak? Kadang suka dibaca lagi sih, Bu, karena apa ya? eh Kayak misal sekarang nih kayak lagi kesel sama orang, terus kayak lebih pengen dibaca-baca lagi gitu. Oke, boleh tahu apa perasaannya Mbak Mirna ketika mengulang merefleksikan tulisan-tulisan yang Mbak Mirna sudah alami? Halo, Mbak Mirna. Iya, Ibu. Heeh. Gimana perasaannya? Misalnya jadi ngerasa bahwa, oh ternyata diri saya tuh kemarin ketika menghadapi ini, cara saya seperti ini dan itu berhasil gitu. Atau bagaimana? Saya bingung. Bingung ya? Tapi Iya. eh, di journaling book itu atau di diary booknya Mbak Mirna ditulis solusinya atau hanya sekadar curhat aja? Curhat aja sih, Bu, karena lebih lega gitu.
Oh, curhat aja ya. Kayak misalnya saya buat journaling book, misalnya oke hari ini saya menghadapi hal yang gak mengenakan, saya di bawah tekanan harus punya banyak pekerjaan. Nah, tapi ada solusinya gitu. Tapi saya menghadapi itu dengan cara saya self reward misalnya atau ngumpul sama teman-teman dan itu membuat saya happy dan saya kembali gitu. Ada ada itunya nggak? Seperti itu nggak? Atau memang pure curhat aja apa yang dialami gitu? Sejauh ini sih cuma curhat aja ya Bu, karena kalau lagi ngalamin fase kayak gitu, saya lebih menyendiri dan menghilang dari orang banyak gitu, kayak pengen sendiri aja gitu. Lebih pengen sendiri ya. Oke, dan ini bisa menjadi salah satu strategi Mbak Mirna dalam mengatasi quarter life crisis gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Boleh dong kita kasih Iya, Bu. reaksi ya, teman-teman boleh? Nah, oke. Baik, kita langsung ke next slide. Nah, saya penasaran. Tadi sudah saya sampaikan strategi, ya, beberapa strategi yang mungkin teman-teman juga punya versi strateginya masing-masing. Boleh di kolom chat, ya, atau ada yang mau raise hand kita berbagi karena ini kan bagian dari sharing ya, sharing bareng-bareng kita sharing gitu. Silakan. Ada? Silakan Mbak Putri, saya kembalikan ke Mbak Putri nih sebagai moderator. Saya pengen dengar ya strategi menurut teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bu Ade. Alhamdulillah ya. Oke, ini teman-teman. Kita langsung masuk ke sesi Q&A aja kali ya Bu, sekalian sharing-sharing juga. Boleh nih teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya atau misalkan mau sharing juga boleh ya. Udah ada yang raise nih Ibu dari Kak Dita, Pipit Pradita. Boleh Kak? Open mic-nya. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Saya sih lebih mau bertanya ke gini Kak, dan Ibu Ade. Saya mau tanya, tadi di awal kan dikatakan bahwa kita harus, intinya adalah bahwa kita harus memilih mana yang kayak apa ya, kayak boundaries, yang mana yang memang harus kita perlu dan mana yang enggak. Itu yang pertama. Terus tidak perlu membanding-bandingkan dan lain sebagainya lah, seperti itu intinya. Cuma di satu sisi itu saya sendiri yang mengalami bahwa ada kalanya membandingkan dengan hal lain itu tuh penting sebagai motivasi kita sendiri gitu. Nah, tapi ada kalanya itu tidak perlu seperti itu. Nah, kan itu kayak sebenarnya kadang bisa quarter life, kadang enggak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tuh gimana cara membedakan sih Bu sebenarnya ini quarter life atau enggak sih sebenarnya, sedangkan satu sisi tuh hal-hal yang tadi disebutkan itu dalam dunia pekerjaan sendiri itu, di dunia pekerjaan itu ada kayak penting, ada kayak enggak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Bu Ade boleh mau langsung dijawab? Apa nunggu yang lain? Pertanyaan dulu, kumpulin pertanyaan. Jadi kayaknya ada yang resen juga deh selain Mbak Dika. Atau di kolom chat ada yang kalau mau nanya di kolom chat juga boleh. Boleh teman-teman, ada yang mau bertanya lagi atau misalkan mau sharing juga boleh ya. Kalau misalkan kalau nggak salah tadi Pak Yulizan ya kalau nggak salah. Jadi Pak Yulizan? Jadi Bu, sebentar. Kalau misalkan teman-teman malu untuk open mic,
boleh ditulis di kolom komentar ya pertanyaannya. Boleh Bu, tadi saya lagi berisik banget di kerjaan. Oke, silakan. Boleh Bu, saya yang tadi saya masih belum nangkep Bu, sebenarnya GLC ini sebenarnya pengertiannya itu kan yang saya pikirkan ini kan kegagalan. Sebenarnya bukan gagal, tapi merasakan proses, ada kalanya kan proses hidup kita kan ada apa nama sebutannya kayak lebih suffering ya, jadi kayak menderita, gagal dalam kerjaan. Sebenarnya nggak gagal tapi belum dapat aja lah gitu kan, kayak misalkan pengen menemukan pasangan tapi belum dapat aja gitu yang sesuai. Jadi kan sebenarnya proses aja kan menuju yang ideal. Itu sih yang saya tangkap sebenarnya KLC kan sebenarnya itu ya Bu, artinya sebenarnya apakah kegagalan, apakah memang proses hidup aja karena memang belum menemukan yang ideal. Itu yang pertama sih Bu, jadi pengertian KLC aja. Terus yang kedua itu terkait ini Bu, jadi menurut saya yang apalagi dengan ada saya melihat data-data sekarang tuh kayaknya kasus-kasus perceraian kan tinggi sekali Bu di Indonesia nih. Jadi anak-anak muda yang pengen hubungan terus itu jadi kayaknya lebih ke arah kesulitan Bu. Jadi mereka jadi makin takut. Ya itu bagaimana Bu? Apa responnya nih agar anak-anak muda ini berani komitmen yang serius Bu, tanpa menghadapi data-data yang sebenarnya sangat jomplang sekali di Indonesia Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Masih ada atau saya jawab dulu ya pertanyaannya Mbak Dita sama Pak Yulizan ya. Oke. Pertama Mbak Dita, menarik banget nih pertanyaannya Mbak Dita. Gimana sih kita bisa tahu gitu? Kita tuh sebenarnya lagi ngalamin quarter life crisis atau enggak gitu ya. Nah, gini Mbak Dita. Tadi di slide ya kan, di disclaimer ya, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa kita lihat dulu nih intensitasnya, ya kan, kemudian efeknya ke diri kita. Kalau misalnya apa yang dihadapi Mbak Dita masih bisa Mbak Dita selesaikan, nemuin solusinya, kemudian Mbak Ditanya fine-fine saja, tidak mengganggu aktivitas harian Mbak Dita, berarti Mbak Dita bisa melewati quarter life crisis. Kalau dikatakan ngalamin banget nggak sih, selama itu bisa diselesaikan dengan baik, berarti itu tidak mengalami yang namanya quarter life crisis, it's fine gitu ya. Tapi kalau sudah di tahap misalnya sudah mengalami kecemasan, kemudian pekerjaan jadinya nggak selesai, kemudian di bawah tekanan, nah bisa jadi Mbak Dita mengalami yang namanya krisis tadi gitu ya kan. Nah, menarik banget nih ketika tadi Mbak Dita mengatakan, Bu, kadang kan kita kalau ngebandingin diri sama orang lain dan itu bisa memotivasi kita supaya kita jadi lebih baik, nggak apa-apa kan gitu ya. Perlu dong, ya perlu, nggak apa-apa. Selama kita membandingkan diri dengan orang lain dan itu bisa meng-up potensi yang ada di diri kita dan itu tidak berdampak negatif ke diri kita, nggak jadi masalah. Oke. Ya, tapi kalau misalnya mulai comparingnya menyebabkan Mbak Dita jadi ngerasa bahwa dia sukses, saya nggak sukses, berarti saya nggak guna, berarti stop gitu. Membandingkan itu dengan orang lainnya, ya, atau mengalihkan atau self reward ke diri sendiri. Seperti itu Mbak Dita. Gimana Mbak Dita? Oke Ibu, paham sekarang pemahamannya. Terima kasih Bu Ade. Karena kalau ini nih menjadi line baru nih ya, kita kalau membandingkan diri sama orang lain, tapi itu bisa memotivasi diri kita supaya menjadi lebih baik. Atau kadang-kadang misalnya gini, oke, dia sukses, dia punya mobil, punya handphone, punya rumah sendiri, maka saya juga bisa, saya bahkan bisa punya tanah sendiri misalnya, ya kan, punya perusahaan juga sendiri misalnya, dan itu memotivasi diri kita. Berarti kan itu ada di titik kita eksplorasi sampai ke komitmen gitu ya untuk mencapai goals kita. Oke, nggak jadi masalah. Tapi catatannya selama itu tidak mengganggu aktivitas harian, tidak tidak membuat teman-teman tuh jadi malah di bawah tekanan gitu. Nah, pokoknya itu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaannya Pak Yulizan.
Sebenarnya ini saya mau yang proses tadi ya. Proses apa tadi? Saya nggak nyatet lagi. Ngerasa ini nih gagal atau enggak gitu ya? Kalau nggak salah ya. Kayak gitu, Mbak Putri, pertanyaannya. Betul Bu, betul seperti itu. Jadi gini, tiap kita itu kan pasti ya mengalami up and down. Ngerasain gagal, kemudian sukses tapi gagal lagi gitu. Saya teringat banget gitu ya sama guru saya dulu, termasuk juga teman-teman saya yang udah punya pengalaman banyak. Kalau bisa dihabisin dulu gagalnya, habisin. Segagal-gagalnya nggak apa-apa gitu. Tapi kita bangkit lagi, kita bangun lagi. Kalau tadi teman-teman lihat di tahapan quarter life crisis gitu ya, itu kan ada awalnya kita ngerasa terjebak, kemudian habis itu setelah terjebak ngerasa bahwa wah ini harus berubah nih, nggak bisa kalau kayak gini terus, nggak bisa kalau aku ada di kamar gelap terus, aku harus keluar dari kamar gelap itu gitu kan. Akhirnya ada dorongan gitu. Nah kemudian setelah itu eksplorasi, setelah keluar dari kamar gelap, oke, habis ini aku harus melakukan ini, tujuan saya itu ini, ya kan. Setelah itu baru fase komitmen. Nah menarik ketika di pertanyaannya Mas Ulizan berikutnya adalah kasus perceraian yang tinggi gitu kan, kemudian kita jadi takut untuk berkomitmen. Sekarang saya tanya dulu nih sama Mas Yulizan, Mas Yulizannya sudah menikah atau belum? Oh, belum Bu. Saya masih sangat muda ya. Oh masih sangat muda, oke. Masih sangat mudanya usia berapa ini? Umurnya ya mendekati 28 Bu. Jadi masih 27 ke arah 28. Kalau boleh tahu sudah pernah berkomitmen? Kemarin tuh ada yang ngomongin ke saya, Bu saya sudah punya pacar tapi saya belum berkomitmen. Nah sekarang saya tanya dulu, Mas Yulizan sendiri sudah punya pacar atau belum? Kemudian sudah sampai ke tahap komitmen atau belum? Oh, belum sih Bu. Nah, tapi kalau anak muda sekarang kan status beda-beda ya Bu. Ada yang nganggap pacar, ada yang nganggap komitmen itu nggak pacaran. Jadi bingung Bu kalau pengertian itu. Tapi kalau dari saya sih saya belum pengen serius aja. Tapi kalau ditanya belum ya belum juga sih. Jadi ya mungkin dulu pernah tapi tidak sampai seperti itu aja. Oke. Berarti Mas Yulizan dalam proses HTS-an gitu, punya teman dekat perempuan tapi belum ada Bu, masih mencari aja sih Bu, masih dalam proses pencarian. Betul. Masih proses pencarian. Tapi bukan berarti Mas Yulizannya takut berkomitmen kan? Oh enggak, takut mah enggak. Ini saya kan menyampaikan keresahan aja sih Bu. Jadi dikarenakan data kita, apalagi negara kita tidak baik-baik saja. Jadi sebenarnya gimana sih cara menghadapi? Apakah kalau saya nanya gini, apakah financial freedom dulu, baru berkomitmen? Apakah mulai dari nol? Nah itu sih Bu pertanyaan besarnya itu sih Bu. Jadi itu yang masih dibingungkan sama anak-anak zaman sekarang. Apakah kaya dulu, nikah dulu? Apakah nanti nikah dulu dari nol, nanti kayaknya setelah nikahnya? Itu sih Bu yang pengen saya tanyain. Itu aja sih Bu. Oke, kita sharing ya. Teman-teman di sini ada yang sudah atau yang baru menikah deh, yang setahun 2 tahun nikah. Ada nggak yang 2 tahun 2 tahun nikah? Ada nggak? Biar kita sharing nih sama teman-teman yang masih belum menikah. Atau di sini belum nikah semua? Iya. Belum Bu. Oke. Ada yang udah menikahnya baru nikah setahun 2 tahun atau yang 5 tahun deh, yang pernikahannya 5 tahun. Ada nggak di sini? Ini diem-diem aja nih, ya? Atau memang masih pada belum nikah? Atau ada yang udah puluhan tahun nikah? Yang 10 tahun? Steph itu 14 tahun tulis tuh. Steph udah punya cucu kayaknya, Steph udah punya cucu kan. Sama Mbak Stefani. Coba Mbak Stefani, kita flashback ke sebelum Mbak Stefani menikah, tapi memutuskan untuk menikah. Nah, kita menjawab pertanyaannya Mas Yulizan ini. Ya, dulu waktu Mbak Stefani belum nikah, ya kan? Mbak Stefani mikirnya financial freedom dulu, atau oke lah, ini mungkin udah jodoh gitu ya, dari Tuhan saya terima deh gitu. Gimana Mbak Stefani? Kalau dari saya kan kebetulan beda generasi, beda pemikiran ya Bu ya.
Karena kalau misalkan kebetulan saya kan generasi milenial nih Bu, usia saya juga sudah mau 40, jadi ketika di masa saya dulu itu memang pemikiran kita belum sampai ke literasi keuangan, kemudian kan akses informasi mengenai kesehatan mental pasangan itu tidak seagresif sekarang gitu Bu. Jadi yang kita pertimbangkan dulu itu adalah di usia. Kalau di era saya gitu maksudnya pada saat teman-teman seusia saya itu memutuskan untuk menikah. Tapi memang kalau boleh memberikan pendapat ya Bu, ya memang ketika menikah itu kesiapan-kesiapan yang tidak kita pikirkan pada saat memutus untuk pernikahan itu memang bisa menjadi tantangan tersendiri gitu Bu, karena ketika menjalaninya itu pernikahan kan tidak hanya sekedar kita tinggal dalam satu atap ya, tapi kan membangun keluarga, dan itu harus dipertimbangkan, tidak harus langsung memiliki anak, yang penting punya anak, sudah menikah karena usia sudah segini gitu. Tapi ketika kita menikah ternyata finansial itu juga harus matang, setidaknya tidak perlu harus yang mapan, tapi persiapan itu ada, minimal kita sudah mempersiapkan adanya tabungan walaupun tidak banyak, karena kan di awal usia-usia itu kan pasti tidak besar ya, karena kan kita di awal-awal karir juga. Cuma yang reasonable lah setidaknya seperti itu. Dan yang kedua, untuk persiapan kita sebagai ibu ataupun orang tua, dan itu memang ternyata juga membutuhkan kesiapan tersendiri, karena kan support system itu kalau pada saya pada era saya itu tidak sebaik sekarang, banyak yang belum mengerti gitu. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman di sini mau mempertimbangkan, kalau menurut saya sih di dua hal itu Ibu, di support system, kemudian juga di persiapan finansial dan mental seperti itu Bu. Iya, memang ya kita termasuk saya juga, saya ada di zaman milenial, maka tadi saya mau nanya di sini ada yang nikahnya setahun 2 tahun nggak? Karena ini kan udah zamannya anak sekarang yang Gen Z gitu. Kalau misalnya ada yang baru awal-awal nikah, kita bisa sharing gitu. Kalau zaman saya sama gitu ya sama Mbak Stefani, dulu tuh financial freedom oke, kayaknya nanti dia bisa sambil jalan gitu ya selama didukung dan merasa bahwa ini adalah yang terbaik. Kalau anak sekarang dewasa 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 awal sekarang penuh dengan pertimbangan ya, apalagi terutama buat mereka yang ada di posisi anak pertama. Biasanya kalau anak pertama itu kan tanggungannya banyak banget ke adik-adiknya, kemudian ke orang tua, apalagi kalau misalnya adik-adiknya ada banyak ya. Ada lagi yang sandwich generation gitu, dimana dia juga punya tanggung jawab yang begitu besar terhadap hal-hal lain. Nah itu juga luar biasa. Di sini ada nggak yang anak pertama deh, yang jadi anak pertama? Ada posisinya jadi anak pertama atau anak terakhir, tapi juga jadi tulang punggung gitu, ada di sini? Ada nggak teman-teman? Adakah? Ini malu-malu sharing ya, padahal kita nih sharing time loh, biar kita saling berbagi gitu ya. Nggak ada nih? Ada Bu, oke. Gimana coba? Boleh sharing? Di sini ada Mbak Cindy ya. Halo Mbak Cindy, boleh open mic? Mbak Cindy? Atau mau di kolom chat juga nggak apa-apa Mbak Cindy. Oke, kayaknya lagi acara kantor. Oke, jadi nggak bisa sharing nih ya. Oke, yang lain silahkan. Soalnya saya pengen banget nih eh, sharing gitu. Karena supaya kalau kita sharing pengalaman tuh jadi ngerasa bahwa ngalamin hal yang sama ya gitu. Ini solusinya. Nah itu enak banget tuh. Jadi TikTokannya enak tuh. Ya, ada nggak teman-teman? Atau open pertanyaan lagi kali ya, Mbak Putri, gimana?
Tunggu dulu, Pak Yulizan gimana? Sudah terjawab belum? Terjawab Bu, itu Bu sama itu Bu, sama satu lagi mungkin itu yang saya bingung ini Bu, kita kan QCL quarter life crisis, tapi kalau orang-orang cerai Bu yang cerainya udah umur 30, 40, apalagi udah punya anak banyak, itu apakah termasuk krisis apa enggak ya Bu? Nah, itu saya bingung juga, jadi kan itu makin apa, itu disebut bencana apa gimana, nah itu menurut saya pertanyaan juga sih Bu, apakah mereka menghadapi apa masalah krisis, apakah memang harus rise up lagi, nikah lagi, bangkit lagi? Nah itu menurut saya pertanyaan juga sih Bu. Makasih. Oke, di dalam psikologi perkembangan memang ada usia-usianya Mas Yulizan gitu. Kalau di masa remaja ada yang namanya pencarian jati diri gitu kan. Kemudian di pertengahan itu ada yang namanya quarter life crisis. Nah, di akhir di usia 40-an tahun ke atas itu namanya midlife crisis. Mungkin kayak Mbak Stefani sudah menjelang midlife crisis ya. Nah, itu nanti prosesnya atau yang terjadi itu beda lagi, sudah tidak lagi kaitannya dengan pekerjaan gitu, tapi lebih kepada menghadapi masa tua gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi yang dikatakan Mas Wilizan, gimana kalau yang bercerai tapi usianya 20-30, kalau di rentan usia 20-30 berarti masuknya masih di quarter life crisis. Tapi kalau sudah di 40 tahun ke atas, itu ada lagi nanti namanya midlife crisis gitu, Mas Yulizan. Nah, tapi kalau dilihat dari usia-usianya Mas Yulizan, mungkin juga ke sekelilingnya Mas Yulizan, bisa jadi masuknya ke proses quarter life crisis gitu. Ya, seperti itu Mas Yulizan. Gimana Mas Yulizan? Cukup Bu, kalau dari saya cukup. Oke, cukup. Saya kembalikan lagi ke Mbak Putri, silahkan. Tadi ada satu pertanyaan Ibu di kolom chat dari Kamirna. Izin saya bacain ya Bu. Ini dulu ya, sambil ngecas laptop dulu sebentar ya. Oh ya, oke Ibu. Izin saya bacakan pertanyaannya. Ya, bagaimana Mbak Putri? Jadi pertanyaannya ini Bu. Bu, kenapa ya saya sering banget tiba-tiba merasa bad mood atau kesel tanpa sebab, dan itu membuat saya jadi males sama semua orang. Apa itu termasuk quarter life crisis? Pertanyaannya dari Kamirna Dwi Lestari. Di kolom chat ya? Iya, di kolom chat Ibu. Kolom chat, sebentar coba saya cari. Oke, kenapa sih saya sering banget tiba-tiba merasa bad mood? Boleh, mudah-mudahan Mbak Mirnanya bisa ini ya, bisa on mic ya. Awal mulanya Mbak Mirna bad mood itu kenapa? Gitu. Ya, kan tadi bilang tiba-tiba ngerasa bad mood, tapi apa yang menjadi pemantiknya Mbak Mirna bisa jadi bad mood? Kemudian bad mood ini bad mood yang gimana? Emosi apa yang dirasakan? Apakah kesal, marah, ya kan, sedih, atau yang gimana? Mbak Mirna bisa open mic? Oke, bisa bisa diceritain dulu, sharing dulu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang privacy sekali yang nggak mau Mbak Mirna ungkapkan, nggak apa-apa, di skip aja. Yang penting poin-poin yang bisa diungkapkan untuk di-sharing, silahkan. Silahkan Mbak Mirna. Awalnya sih kayak muncul tiba-tiba gitu ya Bu. Jadi kayak merasa kesel. Jadi kayak kalau ada yang ngajak ngobrol atau cerita gitu kayak rasanya kesel aja gitu. Terus tapi di ujung keselnya itu pasti saya tuh kayak sedih kayak tapi ujung-ujungnya tuh nangis. Habis itu ya lega gitu. Oke, berarti pemantiknya Mbak Mirna
Maksudnya Bu? Apa yang menyebabkan mood yang berubah-ubah itu bisa muncul? Saya pun nggak tahu ya Bu, kayak munculnya secara tiba-tiba kayak tiba-tiba bad mood aja gitu, males sama semua orang. Atau misalnya gini, orang yang ngobrol nih sama Mbak Mirna gitu ya, tapi ternyata orang itu ada orang yang menyebabkan Mbak Mirna merasa nggak enak hati dulunya. Kemudian dia muncul nih ngobrol sama Mbak Mirna, jadi Mbak Mirna tiba-tiba jadi kesel aja gitu. Saya juga suka ngalamin itu sih Bu, kayak orang banyak ngobrol sama saya, jadi saya tuh kayak merasa kayak baterainya low gitu Bu. Oke, Jadi nggak bisa terlalu banyak menerima omongan orang gitu, kayak diajak ngobrol terlalu lama itu nggak bisa gitu. jadinya cepet low baterainya gitu ya. Iya Bu, Mbak Mirnanya introvert, bisa dibilang gitu sih Bu. usianya berapa Mbak? 20 tahun. 20 tahun lah, ini mah masih muda sekali, ini masih dalam proses transisi ya Mbak Mirna, apalagi ini karena saya nggak tahu backgroundnya Mbak Mirna, bisa jadi karena Mbak Mirna sudah mengalami hal-hal di masa remaja pertengahan dan akhir, entah itu yang bisa menyebabkan Mbak Mirna ada hal yang tidak menyenangkan mungkin, atau misalnya traumatik tersendiri gitu kan, atau hal-hal yang mengingatkan pada sesuatu yang kurang menyenangkan, sehingga di dewasa awal ini, memasuki dewasa awal di usia Mbak Mirna yang 20-an, itu jadi kayak adaptasi lagi ke sesuatu yang baru gitu. Nah, karena Mbak Mirna ini kan masih di proses awal ya, di tahap dewasa awal, sehingga banyak tanda kutip hal-hal baru yang Mbak Mirna temui gitu, yang Mbak Mirna hadapi gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau ditanya ini bagian dari quarter life crisis nggak? Kalau tadi bilangnya mood tiba-tiba, kemudian itu bisa mengganggu aktivitas Mbak Mirna, berarti Mbak Mirna sedang menghadapi proses itu. Disclaimer ya Mbak, bahwa quarter life crisis ini bukan gangguan mental. Jangan sampai Mbak Mirna atau teman-teman yang lain menganggap, tuh aku quarter life crisisnya, aku krisis diri sendiri, berarti aku punya gangguan mental. Jadi quarter life crisis itu bukan gangguan mental, tapi proses perjalanan, bagian dari proses perjalanan hidup yang ngerasa bahwa aku lagi kurang baik-baik aja gitu ya, lagi di zona yang gak nyaman, kemudian aku mau keluar nih dari zona gak nyaman aku gitu. Nah, dikatakan bisa menjadi uh, mental yang jadi nggak sehat itu kalau mengarahnya ke stres berat, ya kan, kemudian sampai ke depresi misalnya, atau sampai ke overthinking yang berlebihan. Nah, sampai di tahap itu ya. Cuma umumnya quarter life crisis itu eh, tidak atau jangan sampai ke sana. Kenapa? Karena tadi di awal ada tahapan-tahapan yang dilewati sampai ke tahap terakhir, yaitu tahap berani berkomitmen, ya kan, termotivasi supaya bisa menjadi diri yang lebih baik gitu. Ya, nah karena Mbak Mirna di sini bilangnya tadi introvert, kita nggak judgement Mbak Mirna ya. Cuma kalau dilihat dari pengalaman Mbak Mirna yang, aduh ibu capek, saya nggak bisa lama-lama kalau ngobrol dikelilingi oleh orang banyak, kayaknya saya jadi cepat lelah gitu ya. Ingat ya, orang introvert itu bukan berarti dia nggak punya teman, bukan dia pendiam, tapi energinya saja yang berbeda. Karena orang-orang introvert itu kan memang energinya lebih kepada senangnya nggak bisa gitu di tempat keramaian yang terlalu lama. Jadi charge energinya adalah di tempat yang sepi, entah itu tidur, sambil dengerin musik gitu. Jadi hal-hal yang lebih menyendiri. Seperti, bukan berarti dia nggak bisa punya teman. Seperti itu. Nah, Mbak Mirna untuk menghadapi bad mood, ya mudah-mudahan sih ini bad moodnya atau mood swing ya, mood swing bisa dikatakan mood swing gitu. Mudah-mudahan sih mood swing yang Mbak Mirna hadapi ini tidak berkelanjutan. Artinya
nggak terus-terusan terjadi. Mbak Mirna masih tetap bisa berhubungan baik atau berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Kalau lagi charge energinya sudah penuh, Mbak Mirna bisa kembali lagi bersosialisasi. Mudah-mudahan itu hal yang aman buat Mbak Mirna gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya Mbak Mirna. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mirna, gimana? Salah nggak sih Bu kalau kita ada di fase itu kita kayak menyendiri gitu? Nggak ada yang salah Mbak Mirna. Itu tidak ada yang salah. Ketika kan Mbak Mirna menyendiri itu mencharge energi, ya kan, bukan berarti Mbak Mirna merasa bahwa jangan sampai gitu ya Mbak Mirna merasa bahwa eh, saya nggak bisa Bu interaksi sosial, kayaknya saya nggak pantas aja berada di situ. Mudah-mudahan tidak sampai ke situ gitu. Hanya untuk mencharge energi aja. Ada orang, kalau saya pernah tes tipe kepribadian, saya juga, tapi saya bukan introvert, bukan ekstrovert, tapi saya ambivert gitu. Jadi saya bisa ke ekstrovert, tapi kalau saya lelah, saya pengennya menyendiri aja untuk mencharge energi saya gitu. Mungkin Mbak Mira mengalami hal yang sama. Jadi kalau ditanya salah nggak Bu? Ya nggak dong. Ya itu kan cara Mbak Mirna untuk mencharge energi. Kadang mungkin ada yang kayak saya lelah di keramaian, oke saya lari aja ke kafe minum kopi. Pokoknya yang benar-benar sendiri, saya nggak ngundang teman, nggak apa-apa. Pokoknya memang benar-benar saya pengen sendiri aja charge energi sambil minum minuman kesukaan saya, udah selesai. Habis itu nanti saya kembali lagi seperti normal lagi gitu. Seperti itu Mbak Mirna, gimana? Cukup sih Bu. Iya, Mbak Mirnanya jangan salahin diri sendiri ya. Pokoknya tetap harus semangat. Dan juga nggak ada yang nyalahin Mbak Mirna. Nggak ada kan yang nyalahin Mbak Mirna. Misalnya ada orang yang ngomong, Mbak Mirna nggak boleh tuh kayak gitu, salah. Nggak kan? Nggak ada kan ya? Mbak Mirna? Iya Bu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Seperti Iya itu. Bu. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Saya kembalikan lagi ke Mbak Putri. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama. Oke. Ibu, saya mau nanya nih, misalkan kalau sebelumnya kita punya trauma atau kayak trauma masa lalu atau trauma apapun lah ya gitu. Nah, ketika menghadapi quarter life crisis ini, apakah trauma itu akan memperparah fase ini apa gimana, Bu? Bisa jadi. Trauma yang di masa mana dan apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya memang trauma itu berat gitu ya dan tidak pernah terjamah oleh diri kita, si individu ini yang mengalami trauma, itu amat sangat mempengaruhi gitu, akan sangat berdampak. Makanya kalau ada beberapa gitu ya orang yang cerita gitu, saya tuh punya trauma ini, trauma itu, gimana cara saya menghadapinya, menyelesaikannya. Kalau jawaban saya memang itu membutuhkan waktu yang memang tidak sebentar, tapi memang harus gitu kita hadapi, kita selesaikan dengan cara apa? Berdamai. Kita berdamai dengan diri kita berdamai sama trauma kita di masa lalu. Kalau nggak seperti itu akan terus mengendap di diri kita, takutnya gitu. Takutnya itu nanti muncul di kehidupan atau di next step perkembangan diri teman-teman di berikutnya gitu. Kalau misalnya belum berdamai, jadi berdamai dulu gitu ya sama trauma, diselesaikan. Entah itu diselesaikannya dengan cara sendiri, entah itu bersama dengan support sistemnya gitu ya, entah itu sama komunitas ya kan dengan pengalaman yang sama, entah itu dengan orang yang expert misalnya ke psikolog gitu, atau dengan cara apapun, intinya selesaikan. Bahkan sering ada kalimat bahwa ya waktu gitu ya akan membantu kita menyelesaikan itu, tapi dengan cara kita bertahan gitu, bertahan itu menjadi, dan mudah-mudahan insya Allah itu akan terlewati gitu. Seperti itu Mbak Putri. Jadi bisa sangat berdampak gitu. Ya karena apa ya, lumayan ya Bu gitu. Kayak misalkan seorang yang punya trauma, terus dia juga berada di lingkungan yang mungkin tidak support gitu, di lingkungan yang tidak kondusif, dan menghadapi fase memasuki usia 20-an ini itu akan jadi apa ya, sangat-sangat apa ya, kayak
ya menghadapinya tuh lebih sangat berat gitu. Karena itu tadi Bu, pertama dia belum berdamai, dan ketika dia ingin berdamai, dia jadi kayak trust issue gitu Bu. Ketika misalkan dia mau coba untuk keluar lah gitu ya, tadi kalau tadi eksplorasi untuk penerimaan, ketika dia mulai mencoba untuk memberanikan diri bercerita gitu, memberanikan diri untuk mengeluarkan lah ya gitu apa yang sedang dia rasakannya, itu tadi lingkungannya yang tidak support gitu ya. Akhirnya ketika dia cerita, akhirnya yang dia dapatkan adalah luka-luka lagi yang baru gitu. Kalau pernyataan dari Mbak Putri seperti itu, berarti awal yang bisa dilakukan si individu ini adalah self acceptance atau penerimaan diri dulu. Nerima diri yang pernah melakukan kesalahan, ya kan, nerima diri yang pernah mengalami suatu kesalahan yang gak ngenakin gitu ya. Jadi itu self acceptance-nya dulu. Jadi terima diri tadi kalau di slide ini namanya validasi perasaan gitu. Nggak ada salahnya teman-teman nangis ya kan, nggak ada salahnya teman-teman merasa bersalah. Yang terpenting adalah dari validasi atau dari perasaan-perasaan itu teman-teman bisa bangkit lagi. Jadi kayak semacam teman-teman tuh sometimes ngizinin diri untuk oke, aku gagal ya nggak apa-apa, dinikmatin gagalnya, dinikmatin misalnya bisa dengan cara sedih, bisa dengan cara nangis, marah dan sebagainya, dinikmatin gitu ya, mengakui bahwa oke saya gagal, saya melakukan kesalahan gitu kan, tapi setelah itu, nah bangkit lagi, bangun lagi, explore lagi, komitmen lagi, tulis goalsnya lagi sampai di tujuan yang sudah dibuat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi self acceptance itu. Kalau menurut saya. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin yang sharing? Gimana? Saya kembalikan ke Mbak Putri. Oke, terima kasih Bu. Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada lagi yang mau sharing? Ibu, ini saya dapat titipan pertanyaan, boleh Bu? Boleh. Segera dititip-titip. Sepertinya malu. Gimana? Jadi Ibu, ini ada yang bertanya, saya singkatkan saja ya Bu, karena ini kan bentuknya chat. Jadi ada yang bertanya, kalau misalkan dalam quarter life crisis ini misalkan tidak terjadi penanganan atau misalkan masih kesulitan gitu karena tidak memiliki fasilitas untuk sharing atau untuk diskusi dengan orang yang tepat gitu Bu. Nah ini yang ingin ditanyakan adalah apakah bisa memberikan dampak yang sangat buruk gitu untuk kesehatan mental Bu, dan kalau boleh tahu seperti apa, karena di sini dijelaskan orang ini sudah mengalami kecemasan yang sangat tinggi, jadi sudah sampai sulit tidur dan juga kesulitan untuk bertemu dengan orang baru Bu. Jadi dia takut apabila berada di lingkungan yang sangat besar dan juga bertemu dengan orang-orang baru gitu. Jadi hanya ingin di circle-nya dia saja gitu Bu. Bagaimana ini Bu? Usianya tadi saya tanyakan baru masuk ke ini Bu, baru masuk kuliah sekitar 20 tahun Bu. Terima kasih Bu. Oke. Tadi ada kalimat hanya nyaman dengan circle-nya. Iya Bu, tadi ditanyakan seperti itu. Jadi dia maunya bermain dengan temannya sekitar 5-6 orangan gitu Bu. Oke. Kalau ini kalau betul laki-laki atau perempuan nih, biar saya enak manggilnya. Saya lihat fotonya dulu. Oke, anggaplah si Fulan gitu ya, si A gitu ya. Baik. Kalau misalnya circle ini adalah orang yang bisa menjadi support system si A ini, ya kan, silakan. Selama itu adalah hal yang positif. Kalau misalnya gini, ini circle nih bisa banget ngebantu gitu ya. Oh laki-laki, oke, berarti si masnya nih ya. Nah, silakan circle-nya. Tapi kalau misalnya saya circle ini hanya teman main aja Bu, nggak pernah saya ajak untuk curhat, saya nggak pernah cerita sama mereka gitu kan. Nah, saya rasa kayaknya Mas harus mencari bantuan yang lebih profesional gitu. Apalagi tadi kalimatnya sudah mulai kesulitan tidur gitu kan, sudah mulai merasa bahwa kecemasan berlebih ketika di antara banyak orang. Nggak ada salahnya kok Mas
ini mencari bantuan yang lebih profesional, mungkin ke psikolog. Kalau sampai di titik masnya memang sama sekali udah nggak bisa menyelesaikan dengan cara mas sendiri gitu. Atau kalau saya boleh tahu, masnya pernah self reward dulu nggak nih ke dirinya setelah semua pencapaian, ya kan, semua kesulitan yang mas hadapi gitu kan? Pernah self reward nggak? Self reward itu kan nggak cuma sekadar hal-hal yang materi gitu ya. Misalnya mengucapkan terima kasih ke diri masnya, aduh keren banget sudah melewati ini gitu kan. Atau misalnya cuma sekedar minum secangkir kopi kesukaan ya kan. Itu kan namanya bagian dari self reward. Memuji diri sendiri itu juga bagian dari self reward. Sudah sampai di titik itu belum? Bahkan gagal pun kita harus self reward ke diri kita. Karena kan kita gagal juga hasil dari usaha, nggak mungkin tiba-tiba gagal-gagal aja nggak ada usaha apapun. Ya kan, nggak ada salahnya dikasih reward ke dirinya, gitu ya. Nah, udah pernah belum? Kalau misalnya belum, ayo di reward dirinya, entah itu dengan kata-kata baik, ya kan, atau misalnya menjalankan hobi yang nggak pernah Mas lakukan, atau misalnya naik gunung, atau ke kafe minum kopi, atau misalnya bikin kopi di rumah sama pisang goreng, tapi bener-bener sendirian menikmati gitu, itu juga nggak jadi masalah. Kalau itu bisa mereward diri Masnya yang sudah sebegitu berjuangnya, gitu ya, dimulai dari self reward. Udah Bu, saya udah pernah self reward ke diri, tapi rasanya masih belum gitu ya. Berarti silahkan, kayaknya masnya harus ke orang yang lebih profesional. Nggak salah kok, nggak ada salahnya. Dan itu bukan hal yang memalukan, karena ini kan demi diri masnya sendiri. Seperti itu sih, Mbak Stefani. Coba di chatnya dicek lagi, ada tambahan pertanyaan nggak dari masnya, ya? Atau ada lagi yang lain, Mbak Putri, silakan. Oke, teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Kak Steph, aman? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Ibu. Ini hanya mengucapkan terima kasih, katanya Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau teman-teman, kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti kita tutup sampai sini aja ya. Mengingat waktu juga sudah semakin siang, saya mau sedikit mengulas tadi ya apa yang saya dapat. Jadi quarter life crisis itu adalah krisis emosional ya pada seseorang yang mereka itu pada saat di tahap transisi dari fase remaja ke dewasa. Terus apa sih yang mereka rasain gitu kan? Mereka itu merasakan bingung, cemas, tertekan, juga merasa hilang arah terhadap hidupnya gitu. Dan fase ini tuh kalau tadi kata Bu Ade ini bukan apa sakit mental ya gitu, bukan tapi emang fase ini tuh memang pasti akan dialami oleh setiap orang gitu yang berusia 20 sampai 30-an gitu. Kita semua pasti akan mengalaminya gitu, pasti bisa mengalami gitu. Dan fase ini tuh menjadi bagian dari perjalanan hidup kita gitu. Quarter life crisis ini juga menjadi salah satu titik balik seseorang dalam menuju dirinya yang lebih dewasa dan bermakna gitu. Baik Ibu Ade, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Buat teman-teman semua di sini yang usianya 20 sampai 30-an tahun gitu ya, harus yakin, harus percaya bahwa sebenarnya quarter life crisis itu bukan akhir, tapi adalah awal langkah kaki teman-teman untuk menjadi diri yang lebih baik. Langkah kaki teman-teman untuk mencapai apa yang menjadi goalsnya teman-teman. Jadi jangan takut, jangan merasa bersalah. Bangunlah support system yang bisa membantu teman-teman, baik itu keluarga nggak punya Bu, oke, kita ke teman-teman atau siapapun itu ya. Bahkan kalau saya boleh saran, teman-teman bisa cari komunitas. Sekarang kan komunitas sudah banyak banget gitu ya. Bahkan ada komunitas dari orang-orang yang nggak dikenal ngumpul bareng, cerita dan rasanya lega banget. Itu juga boleh kok, nggak jadi masalah. Selama itu bisa mendamaikan diri teman-teman ya, berdamai sama diri sendiri. Seperti tagline saya, bahagia itu adalah prioritas utama kehidupan teman-teman. Jadi berbahagialah dengan cara teman-teman. Yang penting itu adalah hal yang positif. Seperti itu ya.
Mbak Putri, sebelum apa namanya, sebelum tutup gitu ya, saya pengen banget reaksi love teman-teman itu menandakan bahwa oke, teman-teman mencintai diri teman-teman sendiri, boleh ya? Boleh, jangan lupa di screenshot buat Boleh. Nah, ini Boleh. yang nggak love berarti nggak love diri nih ya. Silakan di emot love-nya buat diri sendiri. Nah, luar biasa. Oke, saya kembalikan ke Mbak Putri, silakan. Oke, terima kasih Bu Ade. Alhamdulillah ya hari ini siang ini kita sudah sampai pada di akhir acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ade yang sudah menyampaikan materi. Semoga apa yang dibagikan oleh Ibu Ade kita bisa mendapatkan memproses ilmunya ya gitu menjadi sebuah pemahaman yang baru untuk kita ke depannya gitu. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Stefani selaku founder dari komunitas Merangkul yang sudah memfasilitasi webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada para media partner yang selalu mendukung sudah hadir di webinar hari ini. Semoga webinar ini bisa menjadi titik balik pemahaman diri yang lebih dalam dan bekal untuk melewati masa-masa quarter life crisis dengan lebih tenang dan lebih percaya diri. Oke, boleh kita foto bersama dulu ya. Boleh di open kameranya teman-teman, kita foto dulu. Yang bisa open kamera, di open kameranya ya. Arin boleh dibantu Arin? Boleh Kak. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita tutup webinar hari ini. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Saya Putri Nur Fadila pamit undur diri. Salam komunitas Merangkul, aku didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jaga dirimu dengan penuh cinta. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama. Terima kasih buat semuanya juga.